Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang VLAN. Nah, untuk video selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang trunking VLAN. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu trunking VLAN. Simpelnya, trunking VLAN itu bisa disebut sebagai jembatan penghubung antara switch, ya, seperti itu. Nah, apa juga gunanya trunking VLAN? Nah, contoh, misalkan dalam satu gedung kita memiliki dua lantai atau dua ruangan, ya. Nah, di masing-masing lantai itu memiliki switch. Di lantai satu memiliki satu switch dan di lantai satunya itu memiliki satu switch. Nah, disitulah fungsinya trunking VLAN. Jadi untuk menghubungkan PC yang ada di lantai satu ke PC yang ada di lantai kedua agar bisa saling berhubungan atau saling terkoneksi seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Oke, seperti biasa guys, di sini yang pertama kita harus masuk dulu ke aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, ini kita klik dua kali, kita tunggu sampai masuk ya ke aplikasinya. Nah, kalau misalkan sudah masuk di aplikasinya, kita menggunakan dua switch, dan di masing-masing switch di sini kita pakai dua VLAN. Nah, di satu VLAN-nya itu kita menggunakan dua VC aja ya. Ini contoh. Nah, seperti ini, bisa dua atau bisa tiga. Contoh di sebelah sini kita menggunakan tiga aja ya, kayak ini ya. Kalau udah, kita tinggal pasangkan kabelnya. Kalau misalkan dari PC ke switch itu kita menggunakan kabel strike. Kalau bisa berurutan ya, dari atas sampai ke bawah, biar pasternetnya itu berurutan. Sama yang di satunya juga kalian kasih kabelnya. Nah, kalau udah, kita kasih lagi nih dari switch ke switchnya itu kita menggunakan kabel cross. Nih, kabel cross yang putus-putus ya. Pasternet 07, pasternet 05, itu berbeda pasternet ya. Nah, ini kita sudah membuat desainnya ya. Nanti seperti ini desainnya itu. Di sini kita akan mengkonfigurasikan ada dua switch. Contoh misalkan di satu switchnya itu ada dua VLAN. Contoh misalkan di sini VLAN 10 dan di satunya VLAN 20. Sama di switch satunya juga itu VLAN 10 dan satunya itu VLAN 20. Oke, kita kasih tanda saja biar kita tidak lupa ya. Nah, di atas ada nih ya kotak-kotak seperti ini, kalian pilih aja. Itu fill color, kita warnain. Kita pakai warna hijau, setelah itu diseret aja seperti ini. Satunya kita pakai warna kuning aja ya. Seperti ini. Satunya lagi, contoh misalkan ini tetap kita kuning ya. Ini kita samain kuning, yang atasnya kita pakai yang warna hijau. Nah, seperti ini.
Udah, kita tandain juga nih biar tidak lupa ini IP address-nya. Nah, di sini ada namanya Let's Note. Kita klik saja. Kita klik di mana saja, terserah kita mana yang mau kita tulis. Contoh misalkan di sini VLAN 10, nanti IP address-nya 10.0/24. Oke, nah kita ke bawahnya, berarti untuk yang ini ya. VLAN 20.0/24. Sampingnya di sini kita menggunakan VLAN 10, sama ya, masih VLAN 10, IP address-nya sama per 24. VLAN 20.0/24. Nah, udah. Contoh misalkan ini kita ada di dua ruangan ya, dua ruangan. Nah, dalam satu ruangan ini kita mempunyai dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, di ruangan satunya itu ada dua VLAN juga, VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, fungsinya trunking VLAN itu menghubungkan antara VLAN. Contohnya misalkan dari VLAN 10 dia nanti akan bisa berhubungan ke VLAN 10 lagi. Nah, VLAN 20 dia akan bisa saling berhubungan ke VLAN 20 lagi. Jadi antara VLAN mereka bisa saling berhubungan antara VLAN di beda switch. Nah, kalau misalnya tidak di trunking, ini nggak bakal bisa berhubungan. Dia hanya bisa berhubungan di PC yang di VLAN yang sama saja kayak gitu. Oke, kalau misalnya kita udah seperti ini, kita tinggal konfigurasikan saja. Nah, untuk pengkonfigurasiannya sama seperti di materi sebelumnya, yaitu pembuatan VLAN. Jadi VC-nya nanti kita masukkan ke VLAN masing-masing. Contoh misalkan di sini ada 3 VC, berarti ada 3 fastnet ya. Fastnet 1, 2, 3. Sini 4, 5, 6. Nah, 1, 2, 3 nanti ini masuk ke VLAN 10. 4, 5, 6 nanti dia masuk ke VLAN 20. Begitu juga yang di sebelahnya. Oke, kita konfigurasikan dulu di VLAN pertama, di switch pertama. Oke, klik saja, nanti kita pilih CLI. Nah, ini kita masih di user mode. Seperti biasa, kalau kita mau melakukan konfigurasi, kita harus masuk di mode global. Itu cara masuknya, kita ketikkan enable configuration terminal. Nah, kalau misalkan sudah ada switch config seperti ini, berarti kita sudah masuk di menu global. Kita tinggal konfigurasikan saja switchnya. Pertama kita buat VLAN dulu. VLAN 10, name bebas ya. Contoh misalkan lab 1 aja gitu. Terus VLAN 20, name lab 2. Nama ini bebas, terserah kita mau pakai nama kita. Jadi itu nama VLAN itu bebas ya. Exit. Kalau sudah dibuat kita wadahnya atau VLAN-nya, kita tinggal masukkan fasternetnya atau VC-nya. Itu sesuai dengan fastnet masing-masing ya. Nah, di VLAN 10 kita masukkan dari fastnet 1 ke fastnet 3. Rumusnya sama seperti kemarin di materi sebelumnya ya. Kalau masih bingung, kalian bisa, yang masih belum lihat nih materi tentang VLAN, boleh silakan kalian masuk ke profil YouTube saya, kalian lihat di situ pembuatan VLAN-nya. INT rank FA 0/1 sampai 3. Switch mode akses. Switch akses VLAN 10. Nah, ini kita sudah buat. Berarti fastnet 01 sampai 3 itu sudah masuk ke VLAN 10. Nah, kita berarti tinggal masukkan ke yang 4 dan 6. INT rank FA 0/4 sampai 6. Switch mode akses. Switch akses VLAN 20.
exit. Nah, oke, ini juga kita sudah buat. Nah, untuk lebih memastikannya, kita bisa cek betul tidak sih fastnet 1, 2, 3, fastnet 4, 5, 6 itu masuk ke VLAN-nya masing-masing. Itu dengan kita bisa cek di do show VLAN brief atau do show VLBR, itu bisa disingkat ya. Kita enter saja. Nah, di sini sudah terlihat ada 10, 20, berarti ini yang dinamakan VLAN 10 dan 20 yang tadi kita buat. Nah, itu namanya untuk VLAN 10 lab 1 dan namanya untuk VLAN 20 itu lab 2. Nah, yang aktif di VLAN 10 lab 1 itu ada fastnet 1, 2, 3, betul ya, yang tadi kita konfigurasikan. Di lab 2 VLAN 20 itu ada yang aktif 4, 5, 6, berarti ini betul. Kalau misalkan kurang 1 di sini, misalkan hanya ada 4, 5, 6-nya nggak ada, berarti konfigurasi tadi kita salah. Berarti kita tinggal masukkan satu lagi yang 0/6-nya kita masukkan ke VLAN 20 seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah, kita close. Nah, kalau misalkan di sini sudah pengkonfigurasiannya di VLAN 1 di switch 1, berarti kita tinggal beralih ke switch satunya lagi, ke switch kedua. Ini sebelum kita konfigurasi, kita cek dulu di sini fasternetnya ya. Nah, di sini ada fasternet 1 dan fasternet 2. Nah, berarti nanti fasternet 1, 2 itu masuk untuk ke VLAN 10. Nah, fasternet 3, 4 itu untuk VLAN 20. Oke, kita ketikkan di sini seperti biasa, kita masuk ke mode global, enable configuration terminal. Nah, kita buat VLAN lagi, yaitu VLAN 10 dan juga VLAN 20. VLAN-nya harus sama ya, seperti yang di sebelah. Kalau misalkan di sebelah kita memiliki 2 VLAN atau 3 VLAN, nah berarti di sebelah juga harus memiliki 2 VLAN atau 3 VLAN yang sama ya namanya. Contoh misalkan VLAN 10 name lab 3, kalau namanya itu boleh beda. VLAN 20 name lab 4. Ini hanya contoh ya, untuk nama ini hanya contoh, itu bebas kalian mau pakai nama apa aja. Kalau misalkan sudah dibuat VLAN-nya, VLAN 10, VLAN 20, nah kita tinggal masukkan fasternetnya ke masing-masing VLAN. INT rank FA 0/1 sampai 2. Switch mode akses, switch akses VLAN 10. Nah, yang 1, 2 ini akan masuk ke VLAN 10. Exit. INT satunya lagi rank FA 0/3 sampai dengan 4. Switch mode akses, switch akses VLAN 20. Exit. Nah, kita juga bisa dicek di sini di do show VLAN brief. Nah, sudah terlihat ya. VLAN 10 lab 3 yang aktif itu fastnet 1 dan fastnet 2. Di VLAN 20 lab 4 yang aktif itu fastnet 3 dan 4. Berarti ini sudah betul, kita sudah masuk. Nah, kenapa? Oke, sebelum kita jelaskan, kita kasih IP address-nya dulu ya. Kita kasih IP address di masing-masing PC. Nah, kita di sini sudah ada patokannya nih, 10 ya, 10.10 10.0/24. Oke, kita klik saja desktop 10.10.10.2. Jangan 1 ya, kita pakai 2, diawali dengan 2. Kalau 1 biasanya itu untuk gateway. Kalau misalkan kita untuk pembuatan gateway, itu nanti kita harus menggunakan satu perangkat lagi, itu namanya router. Di situ kita bisa buat gateway-nya. Yang kedua 10.10 10.3. Nah, di sini yang ketiga 10.10.10.4. Oke, lanjut ke bawah, ini yang 20.20.20.2. Ini bebas ya. Kalau misalkan beda IP, kalau tadi kan IP-nya 10.10.2.
Nah ini kan 20.2 nggak apa-apa walaupun di belakangnya sama lagi karena IP address-nya itu berbeda. 20.3. Nah, sini lanjut lagi ke 20.4. Nah, kita kalau ini sudah di pemberian IP address di switch 1 atau di ruangan 1 ini ya, kita masuk ke ruangan keduanya atau di switch keduanya. Kita kasih IP address juga sama. Nah, di sini juga patokannya itu kita menggunakan 10 ya. IP address yang sama. Jadi VLAN yang sama dan IP address yang sama, hanya berbeda belakangnya saja. Contoh misalkan 10.10.10. Kalau tadi di sini 2, 3, 4 sudah dipakai, kita menggunakan 5. Jangan sama di sini, jangan 2 lagi. Kalau 2 nggak bakal bisa. Itu akan mental atau bentrok ya. Jadi nggak bakal bisa dipakai yang 2-nya kayak gitu. Satunya lagi 10.10.10.6. Oke. Nah, satu lagi ke bawah yang 20.20.20. Nah, sama ini juga yang 2, 3, 4 sudah dipakai, kita bisa pakai 5. Enggak hanya 5 ya, kita mau pakai 6, 7, 8, 9, 10 juga bisa. Itu sampai 254. Contoh misalkan di sini kita mau pakai 20, itu nggak apa-apa, bisa 20 itu bisa. Nah, satunya lagi yang penting jangan sama. 20.20.50. Nah, itu juga nggak apa-apa, itu bisa gitu ya. Oke, kalau misalkan kita sudah konfigurasikan semuanya, nah ini belum selesai ya konfigurasinya, kita belum trunking. Kalau misalkan belum di trunking, berarti ini hanya bisa saling berhubungan dari PC ke VLAN-nya masing-masing. Contoh misalkan di VLAN 10 dia hanya bisa saling berhubungan nih. PC 3 ini hanya bisa saling berhubungan di VLAN dia masing-masing. Dia tidak bisa berhubungan ke VLAN 10 yang di switch lainnya, itu nggak bisa kayak gitu. Oke, kita coba tes ya. Nah, ini kesini pasti sukses. Nah, dilihat di bawah nih, sukses ya. Ini kesini juga sukses. Lihat yang bawah juga sama, yang 20 dia sukses. Kita delete. Nah, yang samping juga ini kesini pasti sukses. Coba yang bawahnya juga pasti sukses. Nah, coba kalau misalkan kita delete dulu ke beda switch ya, sama VLAN tapi beda switch. Dari VLAN 10 ke VLAN 10 itu pasti violate. Kenapa? Karena belum kita konfigurasi. Nah, walaupun sama IP address-nya ya, walaupun sama VLAN-nya, IP address-nya sama 10, tapi kalau misalkan kita belum trunking, nah itu pasti tetap akan violate. Nah, nggak bisa tuh ya, dia masih violate. Sama yang ini juga, yang 20 ke 20 itu tidak akan bisa. Nah, jadi di sini fungsinya tracking VLAN itu dia akan menghubungkan PC yang ada di switch 1 nih, di switch 1 VLAN 10, dia akan bisa saling berhubungan ke PC yang ada di switch 2 di VLAN 10 lagi yang sama ya, ke VLAN yang sama. Tetap walaupun kita sudah trunking VLAN, kalau misalkan dari VLAN 10 dia tidak akan bisa mengirim ke VLAN 20. Gitu. Dari VLAN 20 juga sama, dia tidak akan bisa mengirim ke VLAN 10. Jangankan ke beda switch ya, kesama switch aja nih, yang di satu switch dia ke beda ini, dia tidak akan bisa. Kenapa? Karena sudah dibagi ya. Ya, fungsinya bagi VLAN itu ya dia tidak akan bisa berhubungan. Nih fungsinya VLAN itu kan membagi jaringan ya. Yang tadinya dalam satu switch itu bisa kalian saling berhubungan, setelah dibagi itu tidak akan bisa seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke trunking VLAN-nya ya.
Di sini kita masuk lagi ke switchnya. Sebelum masuk ke switchnya, kita harus lihat dulu nih di sini di fasternetnya. Lihat di fasternet jalur switch ke switchnya. Nah, di sini ada 07 itu untuk di switch satunya ya, di switch 1, dan 05 itu ada di switch 2. Nah, kita masuk dulu ke switch 1. Ini rumus untuk terangnya ya. Nah, ini kita sudah masuk di menu global, berarti kita tinggal ketikkan saja rumusnya INT FA 0/7. Nah, 0/7 ini dari mana? Nah, dari tadi jalur switch ke switch ini nih. Dia 0/7. Enter, switch mode terang. Enter. Nah, kalau misalnya udah ada tulisan seperti ini udah berhasil, kita berarti tinggal keluar saja di konfigurasi switch 1, tinggal kita masuk ke konfigurasi di switch kedua ya. Kita klik switch kedua. Nah, ini ada 05. Nah, kalau misalkan di luar kayak gini, di luar menu global, kita tinggal masuk lagi enable configuration terminal. Nah, kita ketikkan INT FA 0/5 switch mode terang. Enter. Switch mode terang. Udah, kalau misalkan sudah, kita keluar saja, kita next ya, kita coba kirim ya, kita coba kirim pesan dari VLAN 10 ke VLAN 10 yang tadi filehead ya. Kita coba kirim pesan. Ini harusnya sukses. Oke. Bisa dilihat di bawah ini sukses ya. Coba ke visi lainnya. Nah, ini juga sukses. Coba dari VLAN 20 ke VLAN 20. Oke, ini juga sukses. Ini juga sukses ya. Semuanya sukses. Jadi, nah, yang tadinya dari VLAN 10 di switch 1 ke VLAN 10 yang di switch 2 itu tidak bisa saling berhubungan. Nah, setelah di trunking, mereka jadi bisa saling berkomunikasi seperti itu. Nah, ada lagi, bagaimana kalau misalkan dari VLAN 10 walaupun berbeda jaringan nih. Ini kan VLAN 10 dan VLAN 20 berbeda jaringan di switch yang sama dan switch yang berbeda, itu bisa saling berhubungan, bisa tidak? Bisa ya. Mereka bisa saling berhubungan, semuanya itu bisa saling berhubungan. Tapi kita harus menggunakan satu perangkat lagi. Apa perangkatnya? Nah, itu berarti kita harus menambahkan satu lagi, yaitu router. Nah, ini yang namanya router. Nah, di sini kita tambahkan satu router lagi. Kalau misalkan kita mau menghubungkan semuanya ya, kita mau menghubungkan semuanya. Jadi dari VLAN 10 dia bisa berhubungan atau bisa berkomunikasi dengan VLAN 20 yang ada di switch 1. Dari VLAN 10 dia bisa berhubungan ke switch 2 ke VLAN 20. Jadi ke semua VLAN dia bisa saling berhubungan dengan berbeda IP address. Contoh misalkan di sini VLAN 10, 20, ini VLAN 30, VLAN 40, semuanya beda IP address, tapi mereka semua bisa saling berhubungan. Itu bisa dikomunikasikan yaitu dengan satu perangkat lagi, yaitu router. Nah, bagaimana konfigurasinya? Nah, untuk konfigurasinya kita nanti next di video selanjutnya. Makanya dari itu jangan lupa di subscribe video saya agar tidak tertinggal update-update video selanjutnya, seperti itu ya. Untuk selanjutnya kita nanti ke inter VLAN routing. Jadi kita menambahkan satu router di sini. Bagaimana caranya bisa menghubungkan semuanya nih, yang tadinya hanya terkoneksi dari VLAN ke VLAN, tapi ke VLAN yang berbeda kita bisa saling berhubungan kayak gitu. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja untuk materi tentang trunking VLAN. Yang masih bingung tentang pembuatan VLAN, takut di sini tadi kecepatan ya untuk pembuatan pengkonfigurasian VLAN-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian coba
pahami lagi di video saya sebelumnya. Di situ ada penjelasan tentang pembuatan VLAN atau pengkonfigurasian VLAN. Nah, di situ sudah saya jelaskan dengan jelas ya, dengan lengkap. Nah, di sini tadi pembuatan VLAN-nya atau pengkonfigurasian VLAN-nya saya dengan cepat ya, karena yang saya rasa kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan gitu.